Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana Kasalsabila dari Prodi Manajemen Bisnis ISK Business School. Kali ini saya akan menyampaikan kepada teman-teman tentang manajemen strategi. Nah, poin-poinnya saya ambil dari 5W plus 1H. Oke, kita mulai dari why. Kenapa sih kita penting atau perlu mempelajari manajemen strategi? Nah, karena manajemen strategi sendiri atau kata strategi sendiri itu sebenarnya adalah hal-hal yang mendriven keputusan besar kita gitu. Kita kan kalau ada di suatu perusahaan atau di suatu organisasi, kita pasti punya namanya Key Performance Indicator. Nah, kita itu ingin perusahaan kita itu atau organisasi kita itu seperti apa ke depannya. Nah, karena sudah ada KPI, kita nggak bisa tuh yang namanya ya udah jalanin aja KPI-nya tanpa strategi. Nah, kenapa kita perlu belajar manajemen strategi? Supaya kita juga bisa merumuskan strategi apa sih kalau KPI-nya seperti yang sudah kita buat saat ini. Apa sih manajemen strategi itu? Manajemen strategi adalah seni dan ilmu gimana kita memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan besar kita yang berdampak terhadap perusahaan kita. Nah, kapan sih kira-kira kita menerapkan yang namanya strategi atau manajemen strategi? Nah, suatu strategi ini bisa diterapkan ketika kita sudah menganalisis apa sih faktor internalnya, apa sih faktor eksternalnya. Nah, baru tuh kita bisa menerapkan atau memformulasikan strategi apa yang mau kita pakai. Gimana sih kita menerapkan strategi atau manajemen strategi? Nah, pastinya kita berada di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, itu nanti tergantung atau berdasarkan posisi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman jadi director, beda lagi strateginya. Kalau teman-teman jadi manajer, beda lagi strateginya. Kalau teman-teman juga baru menjadi staff, juga beda lagi strateginya. Seperti itu. Nah, who itu siapa saja sih yang terlibat dalam manajemen strategi? Yang pasti adalah semua elemen, karena semua elemen di perusahaan maupun organisasi dapat membentuk yang namanya strategi. Karena dari BOD sendiri atau sekelas director, shift, dan lain-lain, mereka punya cara untuk merumuskan strateginya juga. Berikut juga dengan manajer ataupun dengan staff, seperti itu. Nah, gimana sih caranya ada nih cara kerjanya si strategi ini. Jadi pertama-tama sebelum kita merumuskan suatu strategi, kita harus menganalisa dulu. Kita harus menganalisa dulu nih situasi perusahaan atau organisasi tempat kita berada. Termasuk situasi berdasarkan internal maupun eksternal. Yang setelah itu kita kaji lebih dalam dan kita dapat benang merahnya, baru kita dapat memformulasikan sebuah strategi. Nah, sebuah strategi yang sudah diformulasikan itu harus diimplementasikan karena itu adalah keputusan besar dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Nah, setelah diimplementasikan baru kita bisa meng-cross check kembali nih. Misalnya ada yang beberapa kurang cocok, kita bisa attach lagi di next periode strateginya, seperti itu. Oke, selanjutnya Indra akan menyampaikan kepada teman-teman tentang analisa faktor. Nah, tadi kan kita udah ngomongin nih untuk merumuskan suatu strategi di dalam perusahaan perlu adanya analisa faktor. Nah, analisa faktornya itu ada dua, ada dari internal dan dari eksternal. Kita bahas dulu yang internal. Nah, kalau di sini yang Indri pakai adalah SWOT analysis. Nah, perusahaan yang Indri ambil adalah Google, sekelas dunia lah ya, semua orang juga tahu Google. Strength atau kekuatan yaitu namanya sudah besar, sudah kan. Nah, yang kedua kekuatannya adalah Google ini punya SDM yang luar biasa canggih gitu ya, yang luar biasa cerdas gitu. Jadi mereka bisa membuat layanan yang inovatif juga canggih yang ditawarkan kepada kita. Tapi sekelas Google juga punya weakness. Nah, weaknessnya adalah mereka membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nggak cuma biaya sih, SDM juga, karena kan perlu ada yang diperbaharui, perlu ada yang mengelola si sistem tersebut gitu. Jadi mereka juga membutuhkan biaya dan SDM yang banyak. Nah, yang kedua weakness-nya adalah decision making. Karena dia perusahaannya besar, layanannya banyak, otomatis decision making-nya akan semakin lambat gitu kan, karena banyak yang harus diputuskan. Pesaing tuh bisa ngambil pasarnya si Google gitu kalau misalnya decision making-nya lambat gitu. Nah, tapi jangan sedih, Google juga punya opportunity. Jadi opportunity-nya ini pasarnya tuh besar banget. Contohnya dia bisa ngambil 16% pasarnya adalah Cina.
Nah, yang kedua, opportunity-nya adalah keuntungan besar bagi Google kalau Google bisa mengelola hardware dan software seperti Android yang dikeluarkan sama Google. Nah, dia juga punya ancaman. Ancaman yang pertama adalah kompetitornya. Kompetitornya itu Bing. Nah, yang kedua yang menjadi threat itu adalah ketika Google tidak bisa mengelola ads atau advertising yang dimunculkan sama Google. Nah, mau nggak mau Google harus mengenakan biaya nih sama layanan yang dikasih ke kita. Misalnya Drive, terus email. Nah, itu bakal dikenain biaya. Nah, yang ketiga yaitu pemerintah Cina, karena kalau pemerintah Cinanya nggak sepihak sama si Google ini, nah itu bakalan jadi ancaman besar banget karena Google akan kehilangan 16% pasar yang besar dari negara Cina. Oke, kalau tadi udah selesai sama internal factor, sekarang kita beralih ke external factor. Karena masih sama dari Google dan Indri pakainya stipple analysis. Nah, stipple itu yang pertama S-nya adalah social. Nah, apa sih aspek eksternal sosialnya dari Google, yaitu rise of social media. Nah, itu kan banyak banget ya Google tuh kayak emang sosial medianya tuh bisa cari banyak banget. Salah satunya adalah Facebook. Kompetitornya si Google ini dia berkompetisi dengan YouTube sama Amazon.com kalau di luar negeri, karena Amazon.com itu kan banyak banget yang akses ya, karena itu adalah salah satu platform terkenal juga. Yang T-nya karena stipple kan, tadi S udah, sekarang T. Nah, T-nya itu adalah teknologi, dimana si Google ini bisa mengincrease teknologinya. Jadi banyak orang yang pakai teknologi dari Google gitu, searchingnya dari Google, akses Google lebih banyak. Nah, itu juga membutuhkan technological innovation. Nah, kenapa? Karena kompetisinya tuh banyak banget. Apple salah satunya, terus Windows, dan Facebook juga. Nah, selanjutnya adalah faktor ekonomik. Nah, ekonomik ini Google juga bergantung dengan USD fluctuation. Karena sekelas Google kan kelas dunia ya. Jadi kalau kelas dunia pasti kita juga memperhatikannya atau melihatnya. Acuannya adalah USD. Nah, USD ini kan fluktuasinya juga lumayan besar. Yang selanjutnya adalah environmental. Jadi sebuah perusahaan atau organisasi juga patut memperhatikan seperti apa lingkungan di sekitarnya. Nah, dari Google sendiri di stipple analysis ini, Google juga bisa mengambil yang namanya environmental sustainability. Jadi dia bisa mengkampanyekan depends of electricity. Nah, Google ini bisa mengambil kesempatan nih untuk mendevelop company-nya atau membangun reputasi perusahaannya menjadi salah satu perusahaan yang aware terhadap environmental sustainability. Nah, tapi treatnya ya harganya juga akan lebih mahal gitu. Nah, dalam stipple yaitu P-nya adalah politik. Nah, politiknya ini antitrust. Nah, kalau antitrust movement itu dia bisa dari dua government, bisa dari Europe, bisa dari Cina. Pasarnya lebih banyak di Cina gitu. Kalau dari L-nya sendiri ini legal. Nah, legalnya ini bisa dimanfaatkan untuk Google mempatenkan gitu. Pasti kira-kira produk atau layanan yang bisa dipatenkan sama Google. Nah, ini bisa menjadi salah satu royalti kali ya. Jadi bisa menjadi keuntungan besar bagi Google juga. Kita juga perlu memperhatikan etikanya nih atau ethicsnya dalam privacy of individuals, di mana privacy kita nih seperti apa sih bagi Google, atau bagaimana Google akan mengelola data yang kita masukkan gitu. Nah, jangan sampai data ini disalahgunakan. Nah, terus salah satu ethicsnya juga adalah Google bisa mendominasi market karena kan pasarnya luas banget, dan salah satunya bisa menjadi monopoli pasar. Sekian yang bisa Indri sampaikan kepada teman-teman. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker apabila teman-teman keluar rumah, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa